dahulu rabbakum alladhi khalaq ta'ala berfirman, dari sembelihan kita berupa daging yang kita cacah ataupun darah yang kita tumpahkan, namun yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa, ketakwaan dari diri kita yang berada di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, takwa yang perlu kita wujudkan nilai-nilainya, diantaranya adalah nilai ketakwaan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahakum anhu fajtanibuh." Apapun yang aku larang kalian dari perbuatan tersebut, maka tinggalkan. Harus ditinggalkan. "Wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Namun apabila aku memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah semampunya. Apa makna semampunya? Makna semampunya adalah semaksimal yang kita bisa. Semampunya, bukan semaunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang berbahagia, di antara nilai ketakwaan yang bisa kita wujudkan di hari yang istimewa ini, hari terbaik dalam satu tahun, yaitu ketakwaan kita dalam pengorbanan. Syariat ibadah kurban adalah bentuk perwujudan dari pengorbanan seseorang, baik itu dengan hartanya, mengorbankan egonya, menghancurkan kerdilnya hawa nafsunya. Dan subhanallah, betapa agungnya ibadah ini sampai-sampai
Nabi SAW menyampaikan dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, diriwayatkan dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam ahabba ila Allah yawman nahri min ihraqid dam wa innahu la yaqa'u bimakanin min Allah qabla an yaqa'a bil ard fatibu biha nafsan." Nabi SAW bersabda, tidak ada satu amalan yang lebih Allah cintai untuk dilakukan oleh anak cucu Adam pada hari ini, hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah, melebihi cintanya Allah Subhanahu wa taala dari ibadah mengalirkan darah kurban. Dan subhanallah, ketakwaan itu, ketaatan itu yang dilakukan oleh hamba itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tetes darah daging kurbannya menyentuh tanah. Maka kata Nabi SAW, "Tatibu biha nafsan," maka bergembiralah, perbaguslah jiwa kita, hilangkan dari hal-hal yang mengotori hati kita. Maka bentuk ketaatan berikutnya, ketakwaan yang kita perlu wujudkan dan harus kita wujudkan adalah ketakwaan dalam keikhlasan kita. Karena ikhlas adalah satu dari dua syarat diterimanya amalan seorang hamba setelah dia melakukan ibadah tersebut dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertaruhkan jiwa, raga, bahkan hartanya. Namun dia menginginkan surga dan juga menginginkan pujian. "Ya Rasulullah, apa yang orang ini dapatkan?" Kata Nabi SAW, "Tidak dapat apa-apa." Orang itu pun merasa belum puas dengan jawaban Nabi SAW, karena orang ini sudah banyak berkorban, bahkan dia masih mengharapkan surga. Sampai diulangi 3 kali pertanyaan tersebut, namun jawaban Nabi SAW tetap sama, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Nabi SAW menjelaskan alasannya, "Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa an yakuna khalisan wabtughiya bihi wajhah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau, Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan menerima suatu amalan kecuali amalan yang murni, ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan dengan amalan tersebut kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, sungguh hari ini adalah hari yang sangat istimewa, di mana kita seluruh kaum muslimin di seluruh dunia merayakan hari besar ini dalam waktu yang bersamaan. Gema takbir dan tahmid berkumandang di langit bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kepedulian kita kepada sesama saudara kita itu adalah juga bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, ketika menceritakan tentang Qarun, salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan keluasan, kelapangan dalam harta. Rasa-rasanya belum ada orang yang menyaingi kekayaan Qarun di zaman ini. Begitu banyak hartanya, bahkan kunci gudangnya saja harus dibawa oleh puluhan, mungkin ratusan binaragawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu." Berharaplah dari apa yang Allah beri kepada kita, yaitu negeri akhirat.
Apa yang kita dapat nanti di akhirat dari rumah kita, itu yang harus kita pikirkan. Apa yang kita dapat nanti di akhirat dari mobil kita, itu yang harus kita pikirkan. Apa yang kita dapat nanti di akhirat dari ilmu kita, dari semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di dalam diri kita, di raga kita, semua yang menempel pada diri kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun betul, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Tubuh kita punya hak, keluarga kita punya hak, sesama muslim pun punya hak. Kemudian Allah tutup pesannya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita. Maka aneh apabila ada orang yang masih menahan-nahan hartanya untuk berbagi kepada saudara-saudaranya, apalagi saudara-saudara yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, yang terakhir adalah ketakwaan dalam persaudaraan. Nabi SAW mempersaudarakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bersaudara di atas iman, di atas Islam. Maka sungguh permisalan seorang mukmin, seorang muslim dalam fi tarahumihim, mereka saling mengasihi, wa tawadihim, saling mencintai, saling membantu. Kamatsalil jasad, seperti layaknya satu tubuh. Apabila ada satu tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh pun merasakan sakitnya, bahkan sampai demam, panas, dingin badannya, bahkan sampai susah tidur dibuatnya. Bukankah ketika tangan terluka yang menangis adalah mata, dan ketika mata mengeluarkan airnya yang mengusap adalah tangan itu juga. Maka inilah yang seharusnya terjadi di antara kita semua. Lebih berbanyak porsi dalam kasih sayang, saling menasehati, bukan saling menghujat, bukan saling mencibir, bukan saling merendahkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dan lembutkan hati kita untuk selalu bertakwa kepadanya. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Id yang berbahagia, takwa adalah syarat wajib yang harus seseorang penuhi sebelum memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb, dan bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin, hanya diberikan kepada orang yang mempunyai ketakwaan di hatinya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketakwaan itu pada diri kita, kepada keluarga kita, dan pada saudara-saudara kita, seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. ربنا انصر إخواننا في فلسطين، ربنا انصر إخواننا في كل مكان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضاه وارزقهم بطانة صالحة وخذ بنواصيهم إلى كل خير وبر واجعلنا مطيعين لهم في طاعتك يا رب العالمين. ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.